Istirahat dulu. Kakiku seperti mau putus nih. Aku masih penasaran, Sir. Belum bisa menangkap malampir. Ya penasaran, tapi kamu harus melihat kakiku. Kamu lelah? Enggak, lapar. Benarkah dia, Paman? Tidak salah lagi. Lihat pusaka di punggungnya. Itu yang dimaksud Kiai Maktub dan dukun waru itu. Jadi bagaimana? Kanjeng tunggu di rumah berkedadapan. Pemuda itu biar saya yang tangani. Ya sudah, ayo kita cari makan. Boleh saya duduk di sini, Kisanak? Silakan, Mbak. Bapak sih, kalau mau duduk aja, nggak usah minta izin. Jangan keselok nih. Oh, maaf. Maaf. Sir, jangan begitu. Sopanlah sedikit. Maafkan teman saya, Pak. Tidak apa-apa. Memang saya yang salah. Maaf kalau saya keliru. Apakah Andika yang bernama Sembara? Benar. Murid Kiai Jabat? Iya. Bapak siapa? Perkenalkan, saya Demang Mangu. Bongkok! 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 Kemana dia? Bagaimana perkembangan terakhir? Sangat memprihatinkan. Korban jatuh lagi, Kanjeng. Kali ini seorang gadis bernama Warsiti. Mati secara mengenaskan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami datang, Kanjeng. Sembara perkenalkan, ini Kanjeng Tumenggung Darmo Sugondo. Dan kami semua abdi dalamnya. Dari mana saja kau? Cari rempah-rempah obat, Guru. Sediakan aku tempat memujaan. Cepat! Baik, Guru. Manusia harimau? Benar. Dia sudah menelan banyak korban. Yang terakhir seorang gadis yang bernama... Siapa tadi? Warsiti, Kanjeng. Iya, Warsiti. Ada yang pernah melihat seorang lelaki berkepala harimau. Sudah aku kerahkan semua prajurit dan rakyatku untuk menangkapnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Entah menghilang kemana dia. Korban satu persatu berjatuhan. Barangkali sekarang telah berjumlah 80 orang. Sudah Kanjeng upayakan untuk menangkapnya? Hampir setiap hari, aku kerahkan rakyat dan prajuritku untuk mencari makhluk manusia berkepala harimau itu. Tidak satu rumah pun yang lolos tanpa digeledah. Semua wilayah diperiksa, tapi tetap saja tidak ada. Barangkali kemenangan siluman. Dia benar-benar menghilang. Tapi anehnya, di saat yang tak terduga, dia muncul membawa petaka. Usaha apa saja yang sudah Kanjeng lakukan, selain mengerahkan rakyat dan prajurit? Menghubungi orang-orang pandai. Yang paling akhir kami temui adalah Kiai Jabat. Apa mungkin dia Mardian, Sembara? Bisa jadi. Tapi itu baru kira-kira, Sir. Pasti Sembara. Oh, sepertinya aku tahu siapa dia, Kanjeng.
sembarang kalau kekuatanku hilang seperti ini. Aku minta darah gadis otak-antik. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun dari kalian yang bisa berhasil. Maaf guru, di sini gadis ontang-anting sulit dicari. Apakah bisa diganti dengan yang mudah kami cari? Baik, carikan aku darah perjaka Pancawala. Tapi tambah 1 gadis ontang-anting. Cepat keluar, kerjakan. Baik guru. Bongkok, Iya guru. tanyakan pada Mardian. Mengerti tidak apa yang aku tugaskan? Gimana? Ngerti kamu? Belum, Paman. Apa itu perjaka Pancawala? Kenapa tidak kamu tanyakan? Takut. Goblok! Sudah guru. Jangan. Biar nanti saya yang jelaskan. Untung tidak sepenuh tenaga Mak Lampir mengirimkan pukulan padamu. Tapi ini pun dan terasa seperti mau pecah, Paman. Makanya hati-hati berhadapan dengan dia. Jangan sampai Mak Lampir murka. Itu karena aku tidak tahu maksud pemuda Pancawala. Apa itu, Paman? Pandawa 5. Maksudnya? 5 anak lelaki semua. Salah seorang lahir pada malam Jumat Kliwon. Mak Lampir memilih perjaka tersebut sebagai Durwala. Ini pun tidak gampang dicari. Heran, kenapa permintaannya serba yang sulit? Shh, jangan bilang begitu. Didengar Mak Lampir kita bisa celaka. Dapat. Sudah Ki, anaknya Borak ini dan Pak Wangat. Tapi saya tidak tahu hari kelahirannya karena belum sempat bertanya. Kelimanya anak laki-laki? Benar, Pandawa 5. Jangan bilang siapa-siapa. Aku di sini. Apakah ini rumah Mbok Ratini? Iya, benar. Apakah Katung Cangkring pernah bilang bahwa akan ada orang datang membawa bantuan makanan untuk anak-anak? Iya, pernah kemarin. Bapak siapa? Akulah orang yang dimaksud si Katung. Mari nak, mari. Bapak mau bagi-bagi rezeki. Siapa namamu, nak? Omen, Pak. Omen. Omen. Iya, bagus. Mak, Bagaimana? Berhasil? berhasil, Mak. Coba cium tanganku ini. Pancawala. Harum darahnya.
Aku sudah bilang sama ibunya. Aku tidak tanya ibunya. Anak ini mau dibawa kemana? Akan aku berikan makanan, uang, pakaian. Mau dibawa kemana? Den, kesini sebentar, Den. Den. Ada apa? Orang ini, Mencari siapa? Orang yang bertubuh bongkok tadi? iya, dia membawa si Omen tak kemana. Siapa dia? Dukun, Den. Dukun. Iya. Keparat sembara. Dia selalu mau ikut campur semua urusanku. Goblok si bongkok. Kenapa lewat jalan umum? Kenapa tidak lewat kali saja? Ataupun Robo Sultan? Bodoh. Sudah lama dia membuka pengobatan di sini. Belum begitu lama. Kurang lebih kira-kira 8 bulan. Apakah banyak yang minta tolong padanya? Lumayan, tapi belakangan ini dia tidak buka. Saya tidak tahu apa sebabnya. Pancawala. Kenapa kamu Subara? Kok cengar-cengir? Aku dapat pancingan, Sir. Pancingan? Iya. Mancing ikan? Bukan. Mancing mak lampir. Mak lampir? Bodoh. Itu sama saja menunjukkan tempat persembunyianku kepada Sembara. Tolol. Sembara bukan orang bodoh seperti kalian. Dia sangat cerdik. Dan dia akan memburuku terus. Karena dia mengira Farida masih berada di tanganku. Bagaimana kalau dijelaskan saja padanya bahwa Farida sudah tidak ada di tangan guru lagi? Mana mungkin dia percaya? Dia akan langsung menawanku dalam saat aku lemah seperti sekarang ini. Aku percayakan anak Pancawala itu padamu. Bawa dia dalam keadaan hidup-hidup. Karena hanya dengan darah anak itu, aku bisa kuat dan memulihkan kesaktianku seperti semula. Goblok, jawab, iya atau tidak? Iya, Guru. Kalau sudah kau dapatkan, temui aku di kuburan Kalisoka. Aku jamin anakmu akan aman bersama kami. Insya Allah, aku bersama seluruh prajurit akan ikut menjaganya. Asal Nyai izinkan. Sudahlah Bayu, ini kan demi keselamatan orang banyak dan anakmu juga. Saya takut. Mbok jangan takut, aku juga tidak takut. Betul, men. Tidak usah takut. Kayak Kang Basir ini loh, tidak pernah takut. Jangan suka janji, Sir. Itu tidak baik. Supaya boleh. Jangan memaksakan kehendak. Itu lebih tidak baik lagi. Ini untuk biaya hidup Nyai. Omen biar tinggal di sini. Aku akan didik dia. Terima kasih, Kanjeng. Apa Nyai mengizinkannya? Baik, Kanjeng. Sembara, Ibu Omen telah mengizinkannya. Selanjutnya apa rencanamu? Jaga dulu Omen di sini baik-baik. Sementara itu kami akan menyelidiki dukun bongkok. Mungkin dari sanalah kami akan melacak tempat persembunyian mak lampir. Baiklah kalau begitu. Itu dia, Om. Itu dia. Cepat bujuk dia dengan uang dan makanan. Jangan kasar, supaya tidak menarik perhatian banyak orang. Awas ya, siapa tahu ada orang lain yang mengintip dia. Baik, akan kuawasi dari sini. Ayo anak-anak, ngumpul. Siapa yang mau hadiah? Ayo, baris ya. Kajian kita berhasil, Sembara. Anak-anak, siapa yang mau hadiah? Saya. Siapa yang mau hadiah? Ya, tapi kau jangan nongol seperti itu, Sir. Si dukun bongkok itu pasti sedang mengawasi orang-orang yang ada di sekitar Omen. Tenang saja. Kalau si bongkok itu macam-macam, biar aku yang ngasih pelajaran dia. Kalau mau yang banyak, Omen harus ambil sendiri di rumah paman. Aku mau mengambil di rumah paman. Omen berani? Bilang berani saja, men. Nanti kamu pasti dikasih kepeng yang banyak. Omen pergi ke sini dengan siapa? Paman. Paman siapa? Paman Kadri. Sekarang di mana? Pulang. Mau ikut paman mengambil uang kepeng yang banyak untuk Omen. Momen. Nanti dikasih kepeng yang banyak. Mau? Berani pergi sendiri? Mau? Momen. Mau? Ini uang 2 kepeng untuk Omen.
Di rumah paman masih ada 100 kepeng. Ikut paman, Omen ambil sendiri. Nah ini, ambil ya. Ayo nih, ayo. Ayo nih. Mau ikut paman tidak? Ikut, Pak. Ikut. Ayo, jadi ikut nggak? Ikut. Ayo. Keparat! Aku berhasil mendapatkan tumbal berdarah Pancawala. Keparat! Aku tahu siapa kau, Kalagondang. Aku pun tahu siapa kau, Bongkok. Kau murid si Lampir. Kenalkan aku ini, Raja di Raja. Seharusnya si Lampir itu tunduk di bawah telapak kakiku. Lemparkan anak itu. Lemparkan Kalagondang. Kalau tidak, jangan menyesal kalau aku membunuhmu. Goblok. Kau bukan apa-apa dibandingkan dengan aku, Bongkok. Panggil gurumu kalau kau menghendaki anak Pancawala ini. Kurang ajar. Keparat kau, Gondang. Kau tahu aku dalam keadaan sakit seperti ini. Aku tidak punya kekuatan. Aku akan mencarimu. Aku akan merebut bocah Pancawala itu demi pulihnya kembali ke kesaktianku. Jangan banyak omong. Ayo buktikan. Baik, Keparat. Kamu memang tidak mau dikasihani. Iya. Sir, kau pulang dulu dengan Kadri ke Tumenggungan. Laporkan kejadian ini pada Kanjeng Tumenggung. Kamu sendiri? Melihat gelagatnya, Mardian dan si Bongkok tidak akan kuat melawan Kalagondang. Kalagondang pasti akan membawa Omen ke sarangnya. Kenapa kamu tidak rebut sekarang? Omen harus diselamatkan. Aku harus tetap dalam persembunyian. Kenapa? Agar Malampir keluar dari persembunyiannya. Aku mengerti. Tapi aku tidak mau pergi sebelum aku melihat sendiri siapa yang kalah dalam pertarungan ini. Boleh. Lihat sendiri kebenaran omonganku. Betulkan kataku? Jadi bagaimana? Tunggu aku di Tumenggungan. Aku tak akan kembali sebelum membawa Omen. Ingat ya, jangan kemana-mana. Tunggu aku di Tumenggungan. Tapi jangan lama-lama, Sembara. Aku bisa malu dengan Kanjeng Tumenggung. Sudah, jangan pikirkan itu. Cepat pergi. Tolong! Kami di lembah pohon, Guru! Tolong! Panggil gurumu. Mana si Lampir? Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Datanglah. 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 Aku membutuhkan pertolongan. Saya datang, Pangeran. Panglima, aku harus mengejar musuh. Naiklah ke punggungku, Pangeran. Tolong, Guru. Kurang ajar Kalagondang. Kedua muridku kau perlakukan seperti ini. Awas pembalasanku. Terima kasih, Guru. Sejauh ini Kalagondang membawa Omen, Panglima? Ya, sekarang kita sedang mengikuti jejaknya. Dia lewat ke arah sini. Kasihan, Omen.
Mau dibawa kemana dia? Tentu ke sana. Apa aku tidak salah lihat? Yang digendongnya itu seperti Sembara. Coba aku lihat dari dekat. Siapa lelaki itu? Kawan atau lawan? Kenapa Kakang Sembara diam saja? Aku akan ikuti diam-diam. Mau apa dia dengan kita semua? Aku tahu kau mau kemana Kalagonda. Kau tidak berhak atas anak Pancawala itu. Diamlah itu. Akulah yang akan menjadi ratu sakti di jagat ini. Kita sudah sampai, Pangeran. Tempat apa ini, Panglima? Istana Siluman Serigala. Disitulah pintu masuknya. Kalau Gondang pasti masuk lewat situ. Bagaimana cara membukanya, Panglima? Sulit. Tidak bisa dibuka dari luar. Akan saya coba. Sia-sia saja, Pangeran. Kita tak akan bisa masuk kalau tak sedang terbuka. Tapi saya harus masuk, Panglima. Saya harus segera menyelamatkan Omen. Lepaskan, aku harus menyelamatkan Omen. Lepaskan, Panglima. Mau kau bawa kemana aku? Lepaskan, Panglima. Panglima, lepaskan aku. Kembalikan aku ke tempat semula, Panglima. 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 Kurang ajar. Keparat kau Kalagonda. Aku peringatkan, pulang saja kau lampir. Kau tidak akan menang melawanku. Pengecut, ayo keluar. Jangan bersembunyi di dalam. Buktikan bacot yang busuk itu. Kau yang harus buktikan. Tunjukkan kesaktianmu. Buka pintu itu kalau kau mampu. Hanya itu kesaktianmu, lampir. Jangan banyak omong dulu Kalagonda. Aku pasti akan mengalahkanmu. Hah, bagaimana kau akan mengalahkan aku, lampir jelek? Dengan patung ciptaanku saja kau sudah bertekuk lutut. Ayo keluar. Beraninya cuma di dalam persembunyian saja. Hah, baik, aku akan menyerangmu. Jangan banyak omong. Mana seranganmu? Kau bukan lawanku, lampir. Orang keluar kalau memang sakti. Oh, aku memang sakti, lampir. Siapa dia? Rindy Antika, mau apa kau ini? Tenang, Kakang. Aku akan menolong Kakang. Maaf, Kakang. Biar musuh Kakang itu saya hadapi. Musuh yang mana? Hentikan, Panglima. Rindy, dia bukan lawanmu. Aku dapat menghadapinya, Kakang. Dia bukan apa-apa. Lihat. Rindy, bukan begitu maksudku. Yang kau lawan itu bukan musuh. Dia sahabatku. Sahabat? Maafkan aku Kisanak. Aku bersalah besar padamu. Silakan kalau mau balas. Aku siap menerima hukuman. Apakah Andika Rindy Andika? Benar, Putri Wabayo dari atas angin? benar. Andika mengenal aku dan ibuku. Siapakah Andika sebenarnya? Aku adalah sahabat ayahmu.
Sejak pertama kali aku melihat Adika, aku sudah menduga kau adalah anakku. Anak? Iya. Aku dan ayahmu sudah seperti saudara. Anaknya juga anakku. Paman? Anakku. Senang sekali melihat kalian mengikat tali persaudaraan. Rindi, mengapa tiba-tiba kau menyerang Panglima Kumbang? Aku kira kau sedang dalam kesulitan, Kakang. Kenapa tiba-tiba Paman menerkam Kakang Sembara dan membawanya terbang? Aku mendapat firasat jelek. Aku harus segera meninggalkan tempat itu bersama Sembara. Jika tidak, maka kami bisa celaka. Maksud Paman? Aku merasa getaran akan datangnya wanita setan itu. Malampir. Kurang aja. Semuanya tertutup benteng kain. Harap, keluarkan gambarmu. Aku ingin melihat di mana Kalagondang menyembunyikan anak Pajawala itu. Omen, Omen, keluarkan gambarmu. Omen, di mana kau? Omen. Terus. Aku tahu yang sedang kau lakukan, Lampir. Mana kesaktianmu? Hah? Ayo keluarkan, ayo. Tunggu pembalasanku, Kalagondang. Jangan mimpi, Lampir. Kesaktianmu tidak ada apa-apanya bagiku. Sombong. Busukmu hanya bisa omong besar. Kau ingin bukti, Lampir? Baik, bersiaplah. Kurang ajar. Dari mana Kalagondang bisa dapat kesaktian? Dan tidak bisa diremehkan. Ratu Lelembut, Ratu Roro Kidul, datanglah. Aku panggil namamu dengan asap pelumba dan mantra dalam dalam. Oh, Ada apa kau memanggilku, Lampir? mohon petunjuk, Gusti Ratu. Tentang apa? Kalagondang. Sekarang Kalagondang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Padahal sebelumnya berkali-kali dia aku kalahkan. Mohon petunjuk, Gusti Ratu. Kenapa dia bisa begitu? Dia telah melakukan tapa brata selama 3 tahun di gua, yang oleh orang-orang disebut Gua Kiskendar. Senjata apa yang dia peroleh, Gusti? Tongkat Durgati Buana dan Lupian Benggala. Lupian Benggala? Kalau begitu Paso Benggala aku punya saingan yang lebih hebat lagi, Gusti. Sekarang, akulah manusia yang paling sakti di seluruh penjuru langit ini, Mak Lampir. Aku Kalagondang. Sebentar lagi dunia ada dalam genggamanku, Lampir. Di mana letak kelemahannya, Gusti? Ubun-ubun kepala. Senjata apa yang bisa menewaskannya? Tidak ada senjata yang bisa menewaskannya, kecuali Cemeti Sakti Amal Rasuli. Hah? Cemeti Sakti Amal Rasuli? Kurang ajar! Kenapa baru sekarang aku mengerti? Ada Cemeti Sakti yang bisa membinasakanku. Siapa yang memilikinya? Apakah iblis atau dewa? Sedangkan iblis menjanjikan aku bahwa aku tidak akan disentuh oleh maut. Aku akan hidup abadi. Tapi kenapa Gusti Ratu Kidul mengatakan bahwa ada senjata yang bisa membinasakanku? Kurang ajar, bodoh, goblok. Kenapa aku tidak bertanya pada Lopian Saktiku? Lopian Benggala Sakti, tunjukkan orang yang memiliki Cemeti Amal Rasuli.
mengenal lelaki itu. Datuk Panglima Kumbang Siluman Harimau. Ya, dan gadis cantik itu pasti anaknya si Bayau dari negeri atas angin. Jadi yang memiliki cemeti amal rasuli itu pasti lelaki yang tidak aku kenal. Siapa namanya? Kakak Sembara! Kakak Sembara! Tunggu! Nah, sekarang aku tahu namanya. Sembara! Bara! Pangeran, Ada apa, Panglima? tak usah memikirkan kepergian Rini Antika, Pangeran. Tapi sulit, Panglima. Rupanya saya benar-benar mencintai Rindi Antika. Aku tidak ingin Pangeran terkena akibat karena melanggar kodrat. Lebih baik Pangeran memusatkan pikiran bagaimana cara memasuki istana siluman serigala itu untuk menyelamatkan Omen. Benar. Saya rasa itu lebih baik. Aku harus memperdayakan Sembara. Dialah yang akan mengejar dan membunuh Kalagondang. Ayo Sembara, kejar Kalagondang. Assalamualaikum, Guru. Guru Kiai Jamal, apakah Guru mendengar suaraku? Guru Kiai Jamal. Iya, aku mendengar suaramu dengan jelas. Kaukah itu Sembara? Benar, Guru. Ada apa? Murid Guru sedang berhadapan dengan Kalagonda. Dia bersembunyi dalam istana serigala yang sulit saya tembus. Mohon petunjuk bagaimana cara memasukinya, Guru. Bukankah iblis dari bangsa jin telah diperintahkan bersujud kepada Adam, bangsa manusia? Manusia lebih tinggi derajatnya dibandingkan jin. Bacalah ayat-ayat mat surat yang dapat menimbulkan hawa panas di alam jin. Kau bisa menghadapinya dengan hizib nasri. Gabungkan dengan zikir amal rasul. Terima kasih, Guru. Mohon doa restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farida! Farida! Kalagondang, berhenti kau! Farida! Berhenti kau, Kalagondang! Hadapi aku Sembara! Baik, Pak Lampir. Bocah ini harus aku lenyapkan lebih dahulu. Kalau tidak, bocah yang nekat ini akan menjadi batu sandunan bagiku. Baca ayat-ayat surat. Niscaya mereka tidak akan tahan di dalamnya. Pantas, udara seperti terbakar. Apa yang terjadi, Guru? Seorang pemuda ingusan tidak mampu memasuki istana ini, tapi dia kirim asma langit kemari. Tidak tangis lagi, Guru. Benar, dia harus mendapatkan balasan yang setimpal.
muda, kau jagoku sekarang. Keparat, anak ingusan mau sok jago. Biar kami saja yang hadapi dia, Guru. Benar, Guru. Tidak pantas jika Guru yang menghadapinya. Biar kami saja yang bereskan. Izinkan kami menghadapinya, Guru. Baik, tangkap dia dan seret kemari. Baik, Guru. Hei manusia, sebutkan namamu. Kurang ajar. Cepat tangkap dia, seret ke istana. Dari sarangmu, keluar agar aku bisa mengobrak abrik sarangmu dan merebut bocah Pancawala itu. Hai manusia, aku tahu kau sakti mandraguna. Hah? Aku keberatan. Berarti aku harus merebutnya secara paksa. Jangan salahkan aku jika jatuh korban di sini. Besar omong juga kau anak muda. Kalaupun jatuh korban, itu pasti kau. Hah, karena kau yang akan mati di tanganku. lampir. Dia mencuri korban punya saji. Atau Farida. Dua-duanya.
Omen yang dibawa pangeran. Berarti Farida masih berada di dalam? Tidak ada. Saya lihat sendiri, kalau Gondang membawa Farida masuk ke dalam. Pangeran tertipu. Yang pangeran lihat itu sebenarnya bukan Kalagondang, melainkan mak lampir yang menyamar sebagai Kalagondang. Maksudnya? Agar pangeran mau menghadapi Kalagondang. Dan tipu dayanya berhasil. Dia bisa merebut Omen kembali di saat istana kosong karena ditinggal menghadapi pangeran. Kurang ajar. Cepat kejar! Jangan sampai kita kehilangan jejak! Ternyata aku lebih pintar dibanding kau, Kalagondang. Kejar ke sana! Itu dia! Cegat dia dari sana! Aku akan kehilangan mak lampir kalau aku mengambil arah yang salah. Pasti mak lampir akan membiarkan aku mengejar angin kosong. Tapi kenapa dia tidak mengambil? Dan sepertinya sengaja akan dikejar. Pasti ini akal liciknya mak lampir untuk mengalihkan perhatianku. Akan aku periksa kepala itu. Cantik juga kau, Kalagondang. Aku bukan anak kecil lagi, lampir. Mana anak pencawala itu? Enak saja mengaku aku. Kau yang telah meramkasnya dari aku. Kau malu. Mana? Ayo, cepat berikan. Jangan sampai habis kesabaranku, lampir. Kau kira aku takut kepadamu, Kalagondang? Sekarang kita sudah berhadapan. Ayo kita buktikan siapa di antara kita yang paling sakti. Jangan mimpi, lampir. Akulah calon penguasa jagat ini. Omong kosong. Kau hanya bisa membual. Baik, aku buktikan. Tangkap dia. Kau tidak akan bisa menyentuhku, lampir. Sekarang akan kubuktikan kesaktianku. Ayo hidup lagi, lampir. Ayo hidup lagi. Mana kesaktianmu? Mana? Aku dengar kau menguasai Aji Rawarontek dan Pancasona. Mana Pancasonamu? Mana? Tunjukkan, ayo. Jadi selama ini kita berkelahi hanya dengan tongkat.
Kurang ajar. Kita ditipu mentah-mentah. Hah? Sedang apa kalian? Habis bertempur dengan Malampir, Guru. Goblok! Si Lampir sudah aku bunuh. Kalian semua telah ditipu. Benar, Guru. Dia merubah tongkat menyerupai dirinya. Hah? Aku tidak bodoh seperti kalian. Dia sudah hancur berkeping-keping, terkena ajian dasar birawaku. Luar biasa. Kesaktian Guru memang sangat membanggakan. Apakah anak Pancawala itu sudah direbut kembali? Itulah. Aku tidak tahu si Lampir menyembunyikannya. Ayo kita cari. Kita tanya dulu kepada Kacalobian Saktiku. Ayo. Kau mengaku sakti, tapi sebenarnya kau bodoh dan tunggu Kalagonda. Kurang ajar. Keparat. Aku ditipu mentah-mentah. Siapa yang berani menipu Guru? Tidak seorang pun berani menipu aku. Rasa yang buka. Masuk Menggara, perlihatkan padaku Kalagonda. Kurang ajar Kalagonda. Dia masih saja mencari. Aku harus menyiapkan mereka satu persatu. Berada di mana Malampir, Guru? Di goa. Aku tahu di mana tempat persembunyiannya. Kurang ajar kau Lampir. Setan betina. Awas kau. Tunggu pembalasanku. Kau sakti, tapi kau juga tolong Kalagonda. Sekarang kau rasakan pembalasanku. Parah, licik, pengecut.
laris dagangannya, Kang. Iya. Ada yang borong. Akang tahu siapa dia? Kalau tidak tahu sih kebangetan. Dia kan dukun terkenal di sini. Mau ada upacara ya? Biasanya begitu. Puja mantra? Mungkin. Kalau tidak, mungkin puja saji. Puja saji? Jangan-jangan si Omen. Aku di sini, Bong. Guru, Mana pesanan? ada guru. Ini aku bawa. Coba guru periksa. Barangkali ada yang kurang. Bagus. Semuanya memenuhi syarat untuk puja saji nyawa. Boleh aku pulang, guru? Tidak. Kau harus bantu aku mengadakan upacara puja saji nyawa. Kau harus saksikan dan lihat sendiri bagaimana aku menjadi ratu ilmu hitam yang sakti mandraguna di atas muka bumi ini. Tidak salah dugaanku. Mak Lampir dan si Bongko akan mengadakan puja saji. Ayo. Sembelih Gede. Kemana larinya perempuan setan itu? Kau tidak akan lepas dari tanganku, Lampir. Datang, datang. Kalau Gedang sedang mencari Malampir untuk merebut Omen. Di mana Omen sekarang, Panglima? Di sebuah goa. Kapan pangeran akan mengambilnya? Cepatlah pangeran, sebab gua sekarang sedang kosong. Malampir dalam perjalanan bersama Dukun Bongkok. Terbang? Tidak, dia tidak berani menempuh udara karena takut diketahui Kalagondang yang memburunya. Cepat pangeran, sebelum terlambat. Kita berlomba dengan waktu. Terlambat sedikit saja, kita tidak bisa menyelamatkan Omen. Kita sudah sampai, pangeran. Di sinikah Malampir menyembunyikan Omen? Ya, masuklah. Gunakan ajian Margopati untuk membuka pintunya. Maaf, pangeran. Aku tidak bisa lama di sini. Bahaya buatku. Permisi. Kang, jangan berisik. Sedang apa sih, Kang? Bandel. Jangan keras-keras, nanti Mak Lampir tahu. Hah? Mak Lampir? Mana, Kang? Kamu itu siapa sih? Sedang mencari kayu, Kang. Namamu itu loh, siapa? Sembelih Gede. Panggil saja Gendut. Mana Mak Lampirnya, Kang? Loh, kok kamu kenal sama Mak Lampir? Siapa yang tidak kenal Mak Lampir, Kang? Orang sejagat raya ini kenal dengan Mak Lampir, Kang. Wong dia orang sakti kok. Loh, apa aja dia sakti? Ya, pokoknya dia jempolan lah. Padahal sih kentut, Kang. Kamu nanti kalau ketahuan sama Mak Lampir, bisa sembelih Gede kamu.
Mak Lampir Peot itu dibanding dengan Kalagondang, dia tidak ada apa-apanya. Kamu kenal sama Kalagondang? Kalagondang itu orang hebat. Ilmunya setinggi langit. Orang sini tahu siapa Kalagondang. Mana Mak Lampirnya? Tuh, ada di sebelah sana. Sembunyi di belakangku. Mak Lampir ditanggung tidak akan tahu. Ikuti dua orang yang ada di sebelah sana. Mak Lampir dan si Bongkok. Ayo cepat, keburu jauh. Mau kemana dia? Oh, mana aku tahu. Ikuti saja. Ya. Nanti kita dengan sendirinya akan tahu. Ya? Ya. Aku harus hati-hati. Berapa orang? Satu, sepertinya orang kampung. Biarkan saja. Paling orang kampung sini. Ya, ini aku. Guru. Hati-hati dengan sepertinya. Kita ketemu lagi, Lampir. Kau ambil anak itu. Mari sini. Aku hajar lagi kau, Lampir. Dan aku akan memancing dia keluar. Lampir, mana Farida? Ada. Farida ada padaku. Aku sembunyikan dia di tempat yang aman. Sekarang berikan anak itu padaku. Nanti aku berikan Farida padamu. Bukankah ini adil? Tidak. Anak ini tidak berdosa. Aku akan menyelamatkannya dari ancaman ilmu iblismu, Lampir. Dia akan aku kitan, sehingga darah yang keluar akan mensucikannya. Dan pancawala yang ada di dalam darahnya akan hilang. Keparat!
Lihat, yang ganteng itu Sembara, temanku. Yang kecil itu bocah Pancawala saja. Apa? Kawanku. Maksudku kawanku. Dan kau anak muda, hari ini kalian berdua harus mati di tanganku. Ya. Kau harus mati lebih dahulu, lampir. Kau benar-benar berotak kerbau Kalagondang. Turunkan anak itu. Waspada sih. Hadapi dia Sembara. Kalau perlu sunat saja. Tinggalkan anak itu. Kalau tidak, aku bunuh kalian berdua. Hah? Bunuh? Nih. Opong. Minggir sih. Parat. Alhamdulillah, Nyai. Anak Nyai tidak akan dikejar oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam lagi. Dia telah kita sucikan. Didiklah baik-baik, Nyai. Anak Nyai ini cukup cerdas. Terima kasih, Den. Kalau Nyai tidak keberatan, si yatim ini biar kami yang asuh. Kami didik di Temunggungan. Di sana banyak guru-guru yang pintar. Terima kasih Kanjeng. Sama sekali tidak keberatan. Bawa dia dan didik dia. Tuhan yang akan membalas kebaikan Kanjeng. Terima kasih Sembara. Wabah telah lenyap dari wilayahku. Semuanya berkat pertolongan Andika. Loh, kalau begitu aku tidak dihitung ya? Maaf, kamu juga termasuk. Semuanya berkat pertolonganmu, Sir. Iya, sejak kecil aku memang suka menolong orang, Kanjeng. Makanya saya banyak berkah. Banyak orang yang memberi makanan pada saya. Makanan apa yang sudah disiapkan, Nyai?